Assalamualaikum, selamat siang Bu Farida dan Bu Fairusa. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, warahmatullahi selamat siang. wabarakatuh, Bu Herlina. Apa kabar panjenengan semuanya hari ini? Alhamdulillah, sehat Bu, tetap semangat. Ya, tetap semangat ya meskipun kita menjalankan ibadah puasa ya Bu ya. Jeh, Bu Farida Betul. dan Bu Iya, Fairusa, Bu. kali ini kita bertemu dalam kegiatan praktik coaching nggih Bu nggih. Nah, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Di sini saya Bu Erlina. Nanti saya di sini sebagai pengamat atau observer. Kemudian Bu Farida nanti akan bertindak sebagai coach dan Bu Fairusa akan bertindak sebagai coaching ya, Bu. Nah, nanti di Iya, sini saya akan mengamati dalam kegiatan praktik coaching nanti, apakah nanti praktik coaching ini berjalan sesuai dengan alur tirta nggih Bu nggih. Apakah nanti alur tirta sudah terlaksana dengan baik pada kegiatan praktik kali ini yang meliputi tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Demikian ya, Bu Fairisa dan Bu Farida. Nah, iya, Bu. sebelumnya saya akan mengajukan pertanyaan di sini kepada Bu Farida selaku coachnya nanti, nggih Bu Farida. Ya. Iya, Bu. Bu Farida, berkenaan dengan kompetensi yang dimiliki oleh seorang coach, nanti pada praktik coaching ini, kira-kira kompetensi apa yang ingin panjenengan kembangkan? Monggo Bu Farida, bisa dijawab Iya. pertanyaan saya. Begini Bu, terkait kompetensi inti coaching itu kan ada 3 ya. Yang pertama itu present, yang kedua menjadi pendengar yang baik, yang ketiga itu mengajukan pertanyaan berbobot. Dari ketiga Iya. kompetensi tersebut, hal yang ingin saya tingkatkan atau ingin Bu Herlina observasi pada kesempatan nanti, yaitu terkait bagaimana cara ini saya mengajukan pertanyaan berbobot, jadi bisa menggali dari potensi yang dimiliki coach atau tidak, seperti itu Bu Herlina. Jadi dari ketiga kompetensi tadi, jenengan akan mengembangkan mengenai ini nggih, memberikan pertanyaan berbobot kepada coachnya nggih Bu Farida. Iya Bu. Nah, dari kompetensi yang ingin jenengan kembangkan tadi, apa indikator keberhasilan dari apa kompetensi yang ingin jenengan kembangkan tadi Bu Farida? Bisa dijelaskan indikator keberhasilannya nanti Bu? Indikator keberhasilan dari kompetensi yang ingin saya tingkatkan tadi terkait pengajuan pertanyaan berbobot, yaitu bagaimana nanti ketika saya menggali kepada coach itu, coach bisa atau mampu untuk bisa memunculkan solusi dari permasalahan itu pada dirinya sendiri begitu. Jadi saya hanya memancing dengan pertanyaan, dan kunci saya harapkan bisa memunculkan solusinya atau potensi yang dimiliki untuk bisa mengatasi masalah yang dihadapi, begitu Bu Herlina. Jadi indikatornya ini ya Bu, coach mampu mempunyai solusi jenengan dari pertanyaan yang jenengan sampaikan, bisa memancing solusi dari coach untuk penyelesaian permasalahan yang coach hadapi. Demikian ya Bu Farida nggih? Iya Bu, betul begitu. Kalau demikian, monggo jenengan berdua bisa segera mempraktekkan untuk praktek coaching hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Erlina. Selamat siang Bu Fairusa. Selamat siang, Bu Farida. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Sehat juga. Bu
Bu Feruza kan kemarin ini ya meminta saya untuk bisa menyempatkan waktu, katanya pengen ngobrol nih sama saya, begitu? Iya, Bu. Saya pengen sekali ngobrol dengan Ibu Farida. Ada unek-unek yang akan saya sampaikan, Bu. Oke, berarti kebetulan hari ini saya ada waktu nih, kita berarti bisa ngobrol nih, bisa mencari tempat yang nyaman nih kita supaya bisa ngobrolnya ini santai gitu ya Bu ya, begitu ya Bu? Iya. Terima kasih ya Bu Farida atas waktunya. Mari kita cari tempat yang enak ya Bu ya untuk Iya, ngobrol iya betul. hari ini. Iya, oke. Ya, di sini ya Bu ya, oke. Ya, Segini supaya hari ini bisa fokus, kita sama-sama ini melakukan teknik stop ya Bu. Jadi kita ya. sama-sama tarik nafas pelan-pelan, nah, dikeluarkan pelan-pelan, gitu ya Bu. Jadi kita bisa fokus. Nah, gitu. Ya Itu ya Bu. Bu Feruza. Nah, Ya, jadi oke, ada ya, sedikit lega, tenang. ya, betul. Bu Feruza, gini nih. Kira-kira apa sih yang ingin dibicarakan atau didiskusikan Bu Feruza dengan saya? Oh iya, ini Bu, saya itu mempunyai sedikit masalah di kelas. Ada anak yang belum bisa mandiri, seperti itu Bu. Masih pengennya itu kalau di kelas itu ditemenin ibunya, tidak mau ditinggal seperti itu Bu. Anaknya maunya ditungguin terus sama ibunya. Padahal kan sudah eh, TK besar, seharusnya sudah bisa mandiri seperti itu Bu. Oke, oke. Jadi Bu Feruza itu memiliki murid, tapi yang belum mandiri seperti itu ya Bu? Iya, Masih jadinya galau tergantungan. Bu, saya Bu. Oh, oke. Jadi apa nih yang Bu Fairuza inginkan atau yang ingin didapatkan dari diskusi dengan saya hari ini? Tentunya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi ini Bu. Bisa Oh, oke. terselesaikan, jadinya anak tadi yang tadinya tidak bisa mandiri seperti itu Bu. Oh, begitu. Berarti ingin punya solusi nih Ya, dari untuk masalah apa? saya. Biar saat obrolan gini. Oke. Hmm. Baik Bu Fairuza, gini, dari pengamatan Bu Fairuza nih di kelas nih terkait Ya. dengan anak tadi yang kurang mandiri itu, eh, bagaimana sih anak tersebut kok kurang mandiri? Atau mungkin faktor-faktor apa sih yang bisa mempengaruhi anak itu mungkin kurang mandiri Bu Fairuza? Sebenarnya anak itu sudah bisa, tapi kadang itu kurang percaya diri seperti itu. Apa itu? Gambar juga bisa, nulis juga bisa, tapi kurang percaya diri. Eh, itu loh, kayak pengen apa itu? Supaya hasilnya itu yang terbaik, yang paling bagus. Jadinya itu tidak percaya diri. Jadi pengennya ditunggu ibu, diajari ibunya. Jadinya tidak bisa apa itu mandiri di dalam kelas seperti itu. Oh, jadi anak tersebut itu sebenarnya bisa ya, bisa Iya, melakukan bisa. sendiri atau bisa dia mengikuti kegiatan, hanya mungkin dia kurang Takut mandiri dan salah, kurang percaya diri takut ya karena salah. dia Iya. ya begitu. Oke, oke, oke. Nah, dari pengamatan atau penglihatan Bu Fairuza nih, anak tersebut nih kira-kira bila diukur dari level 1 sampai 10, kira-kira anak tersebut dalam posisi berapa nih? Masih dalam posisi 5 Bu kayaknya, masih 5. 5 ya, 5. Iya, Oke. masih dalam posisi 5. Oke, dalam posisi 5. Jika melihat dari berbagai hal tadi ya, dari posisi mungkin murid posisi kelima,
berapa nih idealnya yang ingin didapat atau ingin nih anak ini mencapai nilai berapa, dalam posisi berapa nih menurut Bu Fairuza? Pengennya ke posisi 7, Bu. Dari 5 menuju ke posisi 7. Dari 5 menuju posisi 7 ya, berarti Iya, ada peningkatan grade itu, berarti iya, itu mungkin sudah posisi ideal ya, mungkin yang bisa iya. diharapkan, karena memang namanya anak mungkin memiliki banyak karakteristik begitu ya Bu Iya, Fairuza ya. Nah, iya. dari apa yang Bu Fairuza inginkan tadi nih, anak harusnya nih bisa di dalam posisi 7. Nah itu, apa yang bisa Bu Fairuza lakukan supaya anak tersebut bisa nih dalam posisi angka 7 nih, gitu. Ya, tentunya saya akan kolaborasi dengan kepala sekolah tentang permasalahan tersebut supaya anak itu bisa mandiri, itu bagaimana caranya, dan juga tentunya saya akan menemui berbincang-bincang dengan orang tua murid tersebut supaya permasalahan apa anak tersebut kok tidak bisa mandiri seperti itu. Oke, jadi Bu Fairuza akan melakukan kolaborasi ya, atau mungkin dan komunikasi dengan kepala sekolah ataupun dengan orang tua murid tersebut, bagaimana supaya bisa mendukung anak tersebut untuk bisa lebih mandiri, begitu ya Bu? Iya. Oke. Menurut Bu Fairuza nih, anak tersebut itu suka diperlakukan seperti apa sih? Anak tersebut itu suka diperhatikan, Bu. Sukanya ingin diperhatikan, terus dipuji seperti itu. Untuk menumbuhkan percaya Oh, diri si anak tersebut. oke, berarti dia itu suka diperhatikan, pengen diperhatikan gitu ya, dan Mm-mm. pengen dipuji Iya, seperti ya. Mungkin iya, dikasihkan dari reward seperti itu kemungkinan ya. iya, Terus iya. bagaimana kemungkinan hal tersebut dapat dilakukan nih? Eh, Mungkin dengan sedikit-sedikit saya akan memberitahukan kepada orang tuanya untuk menegakkan anaknya untuk sekolah di dalam kelas sendiri. Terus juga saya akan lebih perhatian kepada anak tersebut dan akan sering-sering memberikan ujian supaya membangun kepercayaan diri anak tersebut. Seperti itu, Bu. Oh, wah, oke. Wah, luar biasa itu, bagus Bu Fairuza. Saya sepakat itu. Jadi membangun komunikasi dengan orang tua. Setelah itu berusaha nih untuk bisa memberikan reward, entah itu pujian atau tepukan kepada anak-anak yang bisa memotivasi anak untuk lebih percaya diri dan lebih mandiri. Begitu ya, Bu Fairuza ya. Iya. Iya. Jadi kapan nih kira-kira hal-hal tersebut, atau tadi beberapa kegiatan yang atau aksi yang mungkin bisa dilakukan tuh, kapan bisa dilakukan nih, yang mana dulu nih? Mungkin besok saya akan melakukan tersebut ya, Bu. Lebih cepat, lebih baik, Lebih supaya cepat lebih masalah baik ya. bisa terselesaikan ya, seperti itu. Oke. Oke. Bagus, bagus sekali Bu Feru ya. Saya sepakat seperti itu. Jadi semakin cepat hal tersebut dilakukan, semakin baik. Jadi bisa lebih menumbuhkan kepercayaan diri dan kemandirian kepada muridnya, Bu Fairuza. Gitu ya. Baik Bu Fairuza, sepertinya kita sudah ada dalam akhir diskusi nih. Jadi Ya. apa nih yang sudah Bu Fairuza dapatkan dari kegiatan atau pertemuan atau diskusi ngobrol dengan saya hari ini nih? Ya, Bu, tadi yang tadinya perasaan saya itu galau, tidak enak. Sekarang dengan diskusi hari ini, saya yang punya masalah menjadi ada solusinya seperti itu, dan hati menjadi lebih tenang, lebih plong seperti itu, Bu. Oke, jadi begini ya, Bu Fairia sudah menemukan solusi dia Ya. dari permasalahan yang sudah Bu Fairia tadi ada di kelas anak mandiri, terus punya solusi alternatif beberapa tadi yang bisa dilakukan di kelas begitu. Oke, selamat Bu Fairia, mungkin saya sepakat itu segera dilakukan, dan saya tunggu kabar baiknya mungkin dalam
beberapa waktu ke depan jika kita ada waktu ngobrol lagi, saya tunggu kabar baiknya. Semoga apa yang dilakukan Bu Farida di kelas berjalan dengan lancar dan pastinya bisa sukses begitu ya Bu Farida ya. Ya, amin Bu Farida. Terima kasih Bu atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya untuk bisa ngobrol-ngobrol pada hari ini. Sama-sama Bu Farida, saya juga terima kasih nih sudah diajak ngobrol dengan Bu Farida. Pengalaman yang baik buat saya. Oke. Ya, Bu. Begitu ya Bu. Ya, selamat, semoga segera ini sukses kegiatannya. Amin. Oke. Oke, terima boleh kasih. Kembali ya. Oke, terima kasih Bu Farida dan Bu Fairuza. Menarik sekali nih tadi permasalahan yang diangkat dari praktik coaching hari ini. Luar biasa Bu praktik coachingnya hari ini. Tadi mengangkat masalah ini nggih seorang anak usia TK ya, yang belum mandiri ketika di dalam kelas karena masih ditungguin oleh ibunya ya. Sudah terjadi percakapan yang interaktif antara coach dan coachinya. Nah, di sini saya mengamati Bu Fairuza dan Bu Farida tadi mengenai alur tirtanya sudah tampak nggih dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab sudah tampak sekali dari percakapan yang tadi jenengan bawakan pada praktek coaching hari ini. Nah, Bu Farida, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada panjenengan. Tadi di awal kita sudah berbicara, kan jenengan sudah menyampaikan kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu menyampaikan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Tadi sudah bagus sekali Bu. Jadi jenengan sudah berusaha menyampaikan pertanyaan berbobot kepada coach sehingga mampu memancing ide-ide dari coach sehingga coach bisa memunculkan solusi bagi dirinya sendiri untuk untuk memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Selain itu, jenengan juga sudah mampu untuk mendorong tadi Bu, ide-ide yang dikemukakan oleh coach untuk merencanakan aksi selanjutnya. Jadi solusi apa yang akan dilaksanakan pada rencana aksi selanjutnya. Nah, itu menurut pengamatan saya seperti itu. Selain itu, jenengan tadi juga sudah hadir secara sepenuhnya untuk coachingnya, yaitu di awal jenengan sudah melakukan teknik stop untuk membuat suasana menjadi nyaman, kemudian sudah berusaha mendengarkan secara aktif, kemudian kaitannya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi sudah saya sampaikan di awal, sudah luar biasa sekali Bu Farida. Kemudian berkaitan dengan rencana aksi ya, tadi jenengan sudah mampu mendorong rencana yang akan dilaksanakan selanjutnya bagi coachingnya ya. Nah, indikator keberhasilan dari rencana aksi yang dilaksanakan coach menurut panjenengan apa Bu Farida? Baik, terima kasih Bu Herlina. Menurut saya indikator keberhasilan terkait rencana aksi yang pertama yaitu tentunya kegiatan tersebut bisa memberikan respon positif kepada kepala sekolah ya, tentunya tadi bahwa bagaimana bisa ada kolaborasi mendorong supaya sama-sama bagaimana nih caranya agar orang tua murid itu untuk meninggalkan anaknya itu dengan sepenuhnya begitu. Jadi sudah tidak ditungguin seperti itu tentunya. Yang kedua yaitu terkait dengan bagaimana aksi tersebut bisa membuat anak tersebut benar-benar mandiri dan nyaman, serta dia bisa bisa dekat dengan gurunya tentunya ya, dan bisa lebih percaya diri, dan dia tentunya bisa bergabung atau berkegiatan dengan teman gitu. Jadi tidak selalu menyendiri ataupun tidak percaya diri untuk bisa main bersama teman-temannya seperti itu Melina. Jadi indikator mengenai keberhasilan dari rencana aksi. Jadi yang pertama tadi ada respon dari
pihak sekolah nggih Bu, kemudian ada kolaborasi dengan berbagai pihak di sekolah. Kemudian yang kedua tentunya orang tua mau meninggalkan anaknya nggih Bu, tidak menunggu lagi supaya Ya, anaknya betul, itu betul. mandiri. Lebih Kemudian mandiri, ya percaya diri. yang ketiga anaknya mau ini bisa mengikuti kegiatan aktif mandiri bergabung dengan teman-temannya di kelas. Seperti itu nggih Bu nggih. Iya, Nggih. betul, Luar betul. biasa sekali Bu Farida Hmm. nggih, dan Bu Fairusa. Saya kira praktik coaching hari ini sudah bagus sekali. Mudah-mudahan dengan praktik coaching hari ini kita nanti mampu benar-benar melaksanakan praktik coaching yang sesungguhnya nggih Bu nggih, di sekolah kita dan memberikan dampak dan hasil yang positif untuk lingkungan sekolah kita. Nggih, demikian Bu Farida Ya. dan Bu Fairusa. Saya kira cukup pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih Bu Herlina. Sama-sama.